Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Tamu saya hari ini adalah seorang yang tidak terkenal banget, tapi punya sesuatu yang sangat spesial yang mungkin bisa dibagi bersama teman-teman semua. Mbak Saski. Mas Saski, Halo, Sabi, apa makasih ya kabar? udah Iya, datang ke sini. thank Tadi you, aku thank you. bilang nggak terkenal banget, gak apa-apa ya. Nggak apa-apa emang ya. Tapi Thank you, nanti thank you. bakal jadi orang terkenal karena Mbak Saski ini cukup sering melakukan banyak kegiatan yang terkait dengan kesadaran spiritual. Bahkan baru-baru ini sangat tertarik dengan ajaran kesadaran. Dan kalau aku dengar kemarin cerita itu bisa membawa penyembuhan bagi diri sendiri. Kita akan lihat nanti gimana Mbak Saski bercerita. Thank you ya, Mbak Saski. Thank you so much, Aku kesana Mas ya. Sabi. Ayo silakan. Masih di sini. Thank Oke. you. Oke, Mbak Saski, thank you. Hari ini udah mau datang ke sini ya. Thank you. Aku mau mulai dari nama lengkapnya siapa, Mbak? Halo semuanya, namaku Sacha Saskia dan kabarku hari ini bahagia. Oke, artinya apa sih nama itu? Artinya itu nama pertamaku itu diambil dari singkatan orang tua papaku. Oke. Salim, CHA-nya Kholijah, Salim Kholijah. Oke. Jadinya Sacha. Sacha. Nah, kalau Saskia sendiri diambil papaku dari nama orang Turki waktu itu. Beliau pernah ketemu anak Turki, itu cantik sekali. Pas Oke. ditanya namanya Saskia. Saskia. Ya udah, pas lahir aku dikasih nama Sacha Saskia. Oh, tapi bapaknya nggak jadi nikah sama orang Turki? Nggak jadi. Cuma namanya yang diambil. Namanya aja, nikahnya sama Wong Jowo. Oke. Oke. Wah, menarik ya. Ternyata Iya. ada rahasianya di situ nama ya. Yes. Tapi kalau di Instagram namanya Sacantik. Saya Cantik. Oke. 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 Thank Mbak you. Saski, Yes. kalau kita balik ke masa kecil ya, gitu. Mbak Saski, kita ringan dulu ya. Kalau disuruh milih satu makanan atau bau yang paling ngingetin Mbak Saski sama rumah, apa ya? Dan kenapa memori itu nyangkut di pikiran? Aku pilih aroma ya mungkin ya. Aroma yang aku ngingetin aku dengan rumah adalah aroma air hujan yang kena ke rumput dan tanah. Karena dulu waktu di rumah masa kecilku di Pekanbaru, itu kita punya halaman sepetak, itu isinya rumput aja, nggak ada tanamannya, nggak ada apa. Nah ketika hujan turun, itu kena ke rumput sama tanah tuh aromanya masuk ke dalam rumah. Dan di saat itu aku merasa nyaman, tenang, dan tertidur. Aroma ya? Aroma rumput? Aroma rumput yang kena air hujan, kan rumput kena ke tanah tuh. Ya. Nah aromanya itu, aroma air hujan yang bercampur dengan rumput dan tanah. Itu ngingetin aku tentang kedamaian sih. Di Pekanbaru? Di Pekanbaru, iya. Dan juga bukan Pekanbaru, pindah ke Bandung dan kan papaku pindah-pindah. Nah setiap pindah itu selalu ada kayak halaman petak rumputnya, itu hujan yang kena kayak rumput itu mengingatkanku pada kedamaian. Kedamaian itu ya? Yang balik ke rumah. Jadi kalau hujan tuh berarti akrab ya, maksudnya saat hujan turun, Iya. itu lagunya ya. Nah, ya kan itu. Kalau orang lain kan hujan malah takut, petir segala macam. Iya. Kalau aku malah suka banget dengan hujan. Dengan air hujan itu ya. Hujan. Ada memori di situ ya. Iya. Thank you Mas Saski. Nah, Thank you, Mas. waktu kecil itu pernah punya cita-cita? Pernah. Apa cita-citanya? Cita-cita waktu kecil pengen jadi dokter. Kejadian nggak? Enggak kejadian. Cuma kalau cita-cita banget yang ditarik mundur lebih kecil, itu aku pengen banget jadi pramugari. Gara-gara aku selalu lihat kalau di pesawat tuh pramugari kan demo pakai pelampung tuh. Ya. Nah itu aku ngelihatnya keren banget sih. Gitu. Jadi aku pengen jadi pramugari karena mau ngedemoin si pelampung itu. Si pelampung itu. Tapi padahal aku sendiri nggak suka naik pesawat. Karena selalu mabuk udara. Oke. Gitu. Ya udah. Terus dua-duanya kesampaian nggak? Nggak kesampaian, dua-duanya jauh banget. Iya. Terus yang kesampaian apa? Kesampaian malah jalannya tuh ini ya, aku ngambil jurusan hukum yang nggak ada di pikiran sama sekali untuk ngambil jurusan hukum. Ngambil jurusannya pun waktu itu karena aku udah di kelas IPS, terus ya udah deh daripada ekonomi kayaknya aku ambil hukum. Nah tapi pada saat aku ngejalanin jurusan kuliah hukum itu, aku menyukainya. Oke. Dan bener-bener intuit. Jadi
ya udah yang kesampaian adalah aku menjalaninya sebagai profesi notaris. Notaris? Yes. Sampai sekarang masih? Masih, tapi udah nggak aktif sih. Kalau Oh, sekarang berarti udah enggak ya? Udah enggak, emang enggak. Oke, terus sekarang sebagai apa? Sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Full. Tapi belakangan ini, setahun ini aku ngejalanin kegiatan yang aku kenal dari satu komunitas tercipta sendiri. Namanya komunitas Titik Tengah. Nah itu kita saling bertumbuh bareng sih sama teman-teman, ngajak, bukan ngajarin, bukan guruin, tapi benar-benar bertumbuh bareng. Yuk kita sama-sama ke jalan kesadaran. Jadi bareng. Titik Tengah itu kegiatannya apa? Kalau boleh di-share. Kalau kemarin perdana yang kita, karena kita juga baru ya, komunitas Titik Tengah itu baru berdiri di bulan Juli 2025. Nah itu kemarin kita di bulan Desember kita adakan namanya acara Rehat Rasa, workshop 2 hari bersama Bapak Dr. Iwayan Mustika. Nah itu mengajak teman-teman untuk kembali pulang ke dalam diri, menyadari bahwa kita semua ini sebenarnya anak-anak semesta yang bisa sembuh ya? Ke dalam diri sendiri. By the way, ngomong-ngomong tentang sembuh tadi ya. Iya. Ada nggak sih pengalaman waktu kecil atau hidup gitu ngalamin trauma atau luka batin atau apa ya istilah namanya, sakit gitu ya? Kan dalam hidup mungkin kita nggak selalu sehat ya. Iya, ada di mana kita mungkin pernah sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati mungkin ya, atau sakit batin gitu. Ada nggak yang bisa di-share kalau boleh?